الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسورة يهديكم الله جميع على الأمر ويعمل بك إلى البركة الولية والشفاء jemaah tarawih yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita telah masuk pada malam yang ke-11 malam ke-11 artinya kita sudah berpuasa 10 hari. Malam inilah turun perintah Allah. Malam hari ini turun perintah Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat pada 10 hari pertama, bersyukur kepada mereka yang mendapatkan rahmat dan bersabar bagi mereka yang berdoa. Puasanya kita sama, jam imsaknya sama, jam berbukanya sama, tapi kualitasnya hanya Allah yang tahu. As-sawli wa ana ajzi, puasa itu untukku dan hanya aku yang mengetahui. Oleh sebab itu kita semua berprasangka baik, semoga puasa kita pada hari ini mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boleh saya mau bertanya? Boleh Pak? Kalau seandainya suatu malam terlambat bangun sahur, artinya di penghujung sahur Anda baru terbangun, ambil nasi, makan, baru 2 suap, azan terdengar, mau lanjut apa berhenti? Mau lanjut. Kalau yang bilang mau lanjut, gimana ada orang puasa sambil dengan azan? Kalau bilang berhenti, apa dasarnya? Agama ada perintah, ada dasarnya. Agama ada awalnya, ada akhirnya. Mari kita dengarkan bagi orang yang seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'a ala yadihi falam yudhaqu hatta yaqdi hajatahu minhu." Artinya, bila engkau mendengar azan subuh dikumandangkan, sedangkan di tanganmu masih ada makanan, jangan letakkan makanan itu sebelum kau habiskan hajat. Yang di tangan, bukan yang di meja. Nabi bilang yang di mana Pak? Yang di tangan, bukan yang di meja. Kalau yang di meja sampai pagi tidak selesai. Tapi Ustaz, masalahnya ini kan kita sudah makan, minumnya di meja. Nabi bilang yang di gelas, bukan yang di cerek. Perhatikan, ada keringanan tapi dengan batas yang ditolerir. Selepas ini, berikut orang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini kalau siang hari boleh tidak? Saya mencium istri saya. Oh, boleh kata Nabi. Boleh. Yang orang muda dengar, ya Rasulullah, kalau saya tidak boleh. Ya Rasul, kenapa dia boleh saya tidak boleh? Nabi bilang beda gas, beda baterai. Kalau yang ini yang tua loaded, kalau yang ini full charge. Jadi takut keterusan kalau yang ini. Berikut Nabi mengatakan, "Man afṭara sha'iman falahu ajru sha'im wa lam yunqas minhu syai'." Siapa yang memberi buka orang berpuasa, maka puasa orang yang berpuasa itu pahalanya akan diberikan Allah pula kepada orang yang memberi buka dan tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau mau dapat 2 kali puasa 10 hari, mau tidak?
satu hari puasa tapi dapat pahala 2 kali puasa, mau kasih makan orang berbuka. Maka Nabi mengatakan bahwa akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Apalagi kalau kita berpuasa, lihat. Oleh sebab itu, bulan kita berbagi, bulan kita berbenah, bulan kita memperbaiki, bulan kita bersilaturahim, dan semua ini ada di bulan Ramadan. Dengan catatan, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Berikut, boleh saya mulai? Yakin, kalau saya lakukan tinggal saya sendiri di sini, tidak ada lagi orang yang melakukan. Seandainya ada orang yang tenggelam di laut, tolong, datang saya di tengah lautan di hadapan orang itu. Kemudian saya berkata kepada yang tenggelam, saudara, mau yang 500 juta cash atau papan? Kira-kira yang tenggelam minta yang mana? Papan. Yakin? 500 juta. Anda minta yang mana? Seandainya ada yang seperti itu, tolong, saya datang. Saudara, 500 juta papan. Anda minta yang mana? Kita saudara menjawab, papan. Baik, akhir bulan di tanggal 2, papan akan 500 juta. Masih bertahan dengan papan. Mengapa orang yang tenggelam itu tidak lagi yakin dengan 500 juta, tapi dia pastikan sebilah papan mampu memberi harapan keselamatannya? Seperti itu kata Nabi, innal mayyit al-ghaib yanqadiru da'watan al-haqqu min ibni awradhi al-sajadi fa idza rahiqathu al-ana ahadnya wa fiha. Sesungguhnya orang yang mati bagaikan orang tenggelam, dia menunggu dan menanti secuil doa dari saudaranya, dari pasangannya, dari anaknya. Bila secuil doa ia dapatkan, ketahuilah kata Nabi, sepenggal doa itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya, bagaikan papan lebih berharga daripada 500 juta. Anda masih hidup, Anda tahu 500 juta harga papan tidak berhati. Anda masih hidup, Anda tidak tahu apa itu makna doa, karena Anda tidak pernah melihat doa itu terwujud, tapi doi pasti terwujud. Ya, melatih kita untuk melihat doa, bukan melihat doi. Melatih kita untuk melihat doa, bukan melihat doi. 11 bulan kita mencari doi, maka 1 bulan kita mencari doa. Ingat, Allah tidak mengabulkan permintaanmu, tapi Allah mengabulkan kebutuhan. Allah mengabulkan kebutuhan, bukan permintaan. La yakun ta'afu amal Allah alaiha fi ibadi, walakin kata Imam Ta'ala, Allah tidak mengabulkan apa yang kau minta. Walaupun kau minta banyak hal yang kau minta kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena Allah mau kau terus memanggil Allah dalam sebutan Ya Allah, Ya Rabbi, Allahumma. Allah itu panggilan itu, karena 24 jam kau jangan memanggil dengan panggilan itu. Maka di waktu waktu Allah bilang minimal 5 kali sehari kau memanggil aku dengan ucapan Allahu Akbar. Allah rindu. Jadi ketika Allah belum menjawab doa kita, itu pertanda Allah sedang memperhatikan panggilan kita. Hati-hati mereka yang tidak pernah memanggil Allah. Hati-hati. Kapan akan punya nanti bagi diri kamu sendiri? Dari mana? Boleh tambah sedikit? Boleh tambah sedikit? Ya. Zakat. Nah, ini zakat. Saya yakin di sini ada, kalau saya mau terawat, ini ada 75% pegawai ini, pegawai dosa.
Anda punya pekerjaan, resistensi dengan risiko pekerjaan. Suka atau tidak, itu realita. Bagaimanakah agar kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta? Caranya adalah min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sebagai sedekah wajib, dengan itu mereka akan disucikan dan dibersihkan, disucikan hartanya, dibersihkan jiwanya, dan diamankan hartanya. Tapi orang yang menerima zakat jangan terlalu terdiri. Ucapkan kepada mereka, lanjutan ayat mengatakan, wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Doakan mereka yang mengeluarkan zakat, karena doamu yang fakir diijabah oleh Allah. Ketenangan akan datang kepada mereka yang mengeluarkan zakat, dan Allah akan jamin keselamatan mereka dari dunia di akhirat. Believe it or not, percaya atau tidak, kita saya atau tidak bisa bercoba dan bisa tahu lakukan setahap demi setahap. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana kita lihat? Kalau gaji kita 7 juta satu bulan, 7 juta rupiah, bayar kos-kosan 1.500.000, kasih keluar sisa 2.500.000. Karena ada motor bensin 30 hari, keluarkan 500.000 lagi, sisa berapa? 5 juta. Buat makan, minum yang pokok, bukan yang dikentaki, yang pokok, makanan pokok. Katakan 1 bulan kita makan 1.500.000, berarti tinggal 3.500.000. Katakan masih ada pinjaman di warung, keluarkan 500.000, maka sisa uang itu ada 3 juta. Sudah 3 juta inilah yang tidak ada kebutuhan lain lagi, maka 3 juta itu disebut dengan az-ziyadah atau tambahan kelebihan. Itulah zakatnya, dikalikan 2,5%, bukan 7 juta. 3 juta dikali 2,5%, itu berarti 1.025.000 dikali 3, 75.000 zakat Anda setiap bulan. Jangan tunggu untuk Ramadan demi Ramadan, karena kalau tunggu setahun Anda akan sulit untuk membayar zakat per bulan. Ketika Anda keluarkan 75.000 rupiah, caranya mengeluarkan ini harus tahu cara. Jangan pakai rumus makin banyak makin baik. Jangan kalau zakat. Zakat pakai rumus, bagi yang menerima makin sedikit makin banyak. Oh, ini 75.000. Saya mau bagi satu kompleks. Ada 30 keluarga. Saya bagi satu keluarga 2.500. Itu keluarga. Tapi kalau 75.000 Anda berikan kepada satu keluarga yang mustahil, maka dia akan makan uang itu dari mulai sahur sampai berbuka. Itulah manfaat zakat, memberi arti bagi orang lain, bukan sekedar berbagi kasih, tapi harus mempunyai nilai manfaat. Itu zakat. Apa kata Allah? Man alladhi yuqridu Allahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Al-Hadid ayat 11. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan ganti pinjaman itu berlipat-lipat, dan Allah berikan dia pahala yang tidak terhingga. Kata ulama tafsir, salah satu pemberian Allah adalah jaminan keselamatan kita. Berarti saudara yang bekerja di perusahaan sebetulnya sangat penting zakat, karena zakat itulah yang bermakna tumbuh, berkembang, dan terpelihara. Itu arti zakat dalam bahasa Indonesia. Belum lagi kalau dia sholat 5 waktu. Jadi kalau saudara kerja tidak punya waktu untuk sholat 5 waktu, maka Anda boleh menjamah dan tidak boleh menggasal. Caranya berjamah. Saya ini kerja tidak mungkin dapat waktu asar, karena saya kerja di bagian produksi. Maka
ulama-ulama saleh mereka tidak mau makan barang yang halal. Mereka hanya mau makan barang yang ada berkah. Apa itu barang yang ada berkah? Kalau kita dapatkan 7 juta, keluarkan tadi 4 juta dengan rincian tadi, maka 3 juta inilah yang dikalikan 25%. Tetapi tidak ada hak orang yang kita makan, maka itulah hak yang ada berkahnya. Karena syaratnya barang yang ada berkahnya harus dari yang halal dulu. Contoh, mana lebih sering beranak, anjing atau kambing? Kalau anjing sekali beranak berapa ekor, Pak? Yang setahu saya, anjing sekali beranak 5 sampai 7 ekor. Sekali beranak. Setahun sampai 3 kali dia beranak. Berarti kalau rata-rata 5 kali 3, 15 ekor setahun anaknya. Kambing setahun sekali. Kalau beruntung setahun 2 kali. Paling banyak kambing. Tapi sampai hari ini belum ada panitia masjid, panitia kurban berkakak, kami sudah kehilangan kambing. Karena populasi kambing sedikit, sedangkan populasi anjing banyak. Coba, itulah perbandingan antara halal dan berkah. Anjing seperti kata tadi, bagikan halal, banyak jumlahnya, tapi sedikit nilainya. Kambing sedikit jumlahnya, tapi tinggi nilainya. Maka amalah yang sedikit tapi tinggi nilai dari Allah itu dari keluarkan zakat dan keluarkan fitrah. Insya Allah kita bekerja sambil berdoa kepada Allah di bulan makmur. Ya Allah, pelihara dan jaga kami, jauhkan kami dari segala malam-malam petaka dan bahaya. Inilah bulan kita berdoa kepada Allah. 11 bulan cari doa, 1 bulan cari doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.